Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di ibadah online Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Memasuki minggu kedua di tahun yang baru, tentunya sukacita Natal dan Tahun Baru masih kita rasakan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kebanyakan dari kita tentu membuat resolusi-resolusi yang akan kita lakukan di tahun 2022 ini. Segala hal-hal yang belum kita capai, segala hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan di tahun sebelumnya, apa yang harus kita pertahankan, apa yang harus kita tingkatkan, ataupun apa yang harus kita ubah untuk menjadi lebih baik di tahun yang baru, baik itu di dalam pekerjaan maupun dalam keluarga. Namun apapun itu, janganlah kita lupa untuk tetap meminta pertolongan dari Tuhan, seperti ada tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Renaldo Panggabean. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk anugerah yang kami terima sampai detik hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul untuk memuji, menyembah, serta merenungkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan layakanlah kami untuk menerima berkat-Mu pada hari ini. Urapi Bapak Pendeta Renaldo Panggabean yang akan menceritakan kebenaran firman Tuhan, serta semua pelayan Tuhan yang ambil bagian pada pelayanan hari ini. Tuhan berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita sama-sama bagi berdiri yuk. Kita menyanyikan lagu Oleh Darah Anak Domba. Mari nyanyikan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para penakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para penakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari kita nyanyikan lagi dari awal. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para penakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah
Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca bacaan bertanggapan yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 16. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Bersama bahwa melalui apapun kita tetap yakin bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tinggalkan
Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya sekarang kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita merendahkan diri, berdoa di hadapan Tuhan, memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa dalam surga, tiba saatnya kami mau menyembah-Mu dengan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, setiap hati dan pikiran dari anak-anak Tuhan, supaya kami boleh fokus dengan hati dan pikiran yang terbuka, siap untuk menerima firman Tuhan. Bila Roh Kudus yang memimpin kami semua, dan terutama pimpin hamba, hati, mulut, dan pikiran hamba, untuk dapat menyampaikan pesan Tuhan bagi jemaat-Mu dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tarik segala sesuatu yang ada dalam pikiran dan hati hamba yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami memohon, haleluya, amin. Saudara-saudaraku sekalian, seperti yang sudah diumumkan pada minggu yang lalu, kita akan, bulan Januari ini, kita akan berbicara tentang transformation, ya, di mana transformasi yang saya maksudkan di sini adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Kita yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, yang sudah menerima Roh Kudus, maka kita harus selalu dipenuhi oleh Roh Kudus supaya hidup kita ditransformasi menjadi pribadi yang sesuai dengan keinginan Tuhan atau menjadi dengan serupa dengan gambaran Kristus. Dan Roh Kudus itu mentransformasi baik itu gereja, ya, keluarga, kemudian juga pribadi, dan juga cara berpikir kita. Firman Tuhan katakan pembaharuan akal budi, dan itu hanya bisa dilakukan oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan minggu lalu kita sudah berbicara tentang transformasi yang dilakukan Roh Kudus terhadap gerejanya, disampaikan oleh Pendeta Gordon. Dan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara, adik-adik sekalian untuk merenungkan tentang pekerjaan Roh Kudus yang mentransformasi keluarga. Jadi saya memberi tema untuk renungan minggu pagi ini adalah keluarga yang ditransformasi oleh Roh Kudus. Saudaraku, kita akan membaca perikop yang akan menjadi dasar perenungan kita dari Efesus 5 ayat 18b sampai dengan pasal 6 ayat 4. Saya tidak akan membacanya sekaligus, tapi saya akan membaca per perikop, dan setiap perikop kita renungkan dan kita bahas. Mari saudara-saudaraku, buka Alkitab saudara dari Efesus 5 ayat 18b. Yang pertama kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-21. Sudah siap ya saudara ya? Saya bacakan sekarang. Saudara mengikutinya di rumah saudara masing-masing. Efesus 5 ayat 18b sampai dengan ayat 21. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Roh di sini huruf besar, maksudnya adalah Roh Kudus. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Pada bagian yang pertama ini, saya ingin kita bersama-sama merenungkan dan mempelajari tentang apa artinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita mau ditransformasi oleh Roh Kudus, maka kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Yang saya beri huruf warna lain. Saudara-saudaraku, di dalam bahasa aslinya, Alkitab bahasa Yunani, kata yang digunakan untuk penuh itu adalah pleroo. Dan pleroo itu secara gramatikal Yunani itu mengandung 3 unsur grammar. Ya.
Yang pertama adalah kata ini adalah kata yang continue atau konstan, artinya penuhlah terus-menerus. Jadi dipenuhi Roh Kudus tidak hanya sekali jadi, tapi terus-menerus. Ya, itu sebabnya Rasul Paulus menggunakan kata pleroo karena di dalamnya ada unsur kejadian yang terus-menerus secara konstan. Jadi ini adalah bukan peristiwa yang sekali saja orang ditumpang tangan lalu penuh dengan Roh Kudus, tidak. Tetapi dia harus terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Yaitu dengan cara kita meminta kepada sumber atau yang mempunyai roh itu. Yaitu Allah sendiri. Ya. Ini artinya di dalam hidup kita, setiap doa kita dimulai dengan doa pagi setelah bangun, kita tidak boleh abai untuk memohon supaya selalu dipenuhi oleh Roh Kudus melalui iman. Nah, saudara, kita harus membedakannya dengan dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi, manusia yang percaya ada yang dibaptis oleh Roh Kudus. Baptis oleh Roh Kudus itu terjadi hanya sekali. Karena memang itu hanya pekerjaan Allah. Yaitu kapan? Pada saat seseorang percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah sebelumnya dia belum percaya Kristus. Jadi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, orang yang bertobat pertama kali, orang yang mengaku percaya, itu adalah orang-orang yang dibaptis oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena memang Roh Kudus itu ya yang menaruh iman kepada seseorang untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu hanya terjadi sekali, saudara-saudaraku. Ya, saudara ingat kapan saudara pertama kali bertobat dan mengaku percaya kepada Tuhan Yesus? Saat itulah engkau dibaptis oleh Roh Kudus. Dan itu hanya terjadi sekali. Berbeda dengan kepenuhan Roh Kudus. Penuh dengan Roh, Rasul Paulus katakan, itu harus terus-menerus. Jadi bisa saja saudara-saudara, kalau saudara tidak minta, kalau saudara tidak berserah, ya, saudara tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, mengenai baptis Roh Kudus, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 3 ayat 11, dia katakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ini Yohanes yang bilang ya. Yohanes bilang, aku membaptis kamu sebagai tanda pertobatan, tetapi ia, maksudnya adalah Yesus Kristus, yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, aku tidak layak melepaskan kasutnya. Dan ia, Yesus Kristus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5, dikatakan, sebab Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi saudaraku, jelas perbedaan antara dibaptis dengan Roh Kudus atau baptisan roh dengan dipenuhi oleh Roh Kudus atau kepenuhan roh. Dibaptis Roh Kudus itu terjadi sekali pada saat orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus itu berlangsung terus-menerus ketika kita berdoa supaya Roh Kudus memimpin kita. Ya. Jadi secara ringkas perbedaannya adalah antara baptisan roh dengan kepenuhan roh. Ya, sebelah kiri itu adalah baptisan roh, sebelah kanan adalah kepenuhan roh. Jadi, kalau baptisan itu adalah karya Yesus melalui Roh Kudus, tetapi kepenuhan roh adalah karya Roh Kudus. Karena Yesus sudah tidak bersama-sama dengan kita lagi sekarang, tetapi rohnya, yaitu Roh Kudus, yang ada sekarang, yang bisa kita minta untuk memenuhi kita. Lalu, baptisan roh itu artinya kita menyatukan diri dengan Kristus, ya, abide in Him, dan kalau kepenuhan roh artinya menyerupai Kristus, ya, serupa dengan gambaran Kristus. Dan baptisan roh adalah sebuah anugerah awal dari Allah, sedangkan kepenuhan roh itu adalah kondisi yang bisa turun naik. Saya jelaskan nanti apa maksudnya dengan kondisi yang fluktuatif. Dan dibaptis Roh Kudus satu kali untuk selamanya, tapi kalau kepenuhan itu harus terus-menerus diusahakan. Ya.
baptisan roh tidak bisa hilang, karena keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus tidak bisa hilang, tetapi kepenuhan roh itu bisa hilang kalau tidak dijaga. Kalau kita terlalu sama dengan dunia dan kita tidak meminta. Baptisan roh itu adalah sebuah indikasi, ya, suatu pernyataan bahwa orang sudah diselamatkan, sedangkan kepenuhan roh itu adalah imperatif, ya, ada sebuah perintah. Dan baptisan Roh Kudus itu semata-mata hanya pekerjaan Roh Kudus, tindakan Allah semata. Tetapi kepenuhan roh adalah tindakan Allah dan manusia. Sehingga ketika kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita harus meminta. Ya, kita harus meminta. Saudara-saudaraku, sebagian besar kelemahan, kekalahan, kemarahan, pelanggaran, bahkan kelusuan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan, itu terjadi karena kita tidak terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita tidak berdoa untuk Roh Kudus memimpin kita. Oleh karenanya, saudara-saudaraku, untuk kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus, Paulus banyak sekali mengajarkan di surat Galatia, di surat Efesus, kita harus berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan memenuhi kita dengan rohnya. Saudara-saudaraku, saya bilang tadi ada 3 unsur gramatikal Yunani kata penuh ini. Yang pertama tadi adalah terus-menerus, ya, tidak berhenti sekali. Yang kedua adalah ini adalah kata kerja pasif. Artinya kita pasif. Ada pihak luar yang bekerja memenuhi kita, yaitu Allah. Jadi dipenuhi oleh Roh Kudus adalah permohonan kita, tetapi Allah lah yang memenuhi kita. Jadi bukan pihak kita, tetapi dari luar kita ke dalam kita. Dan pihak yang dari luar itu hanya Allah, bukan yang lain. Oleh karenanya, saudara hanya berdoa kepada Allah untuk meminta Roh Kudus. Bukan kepada pihak lain yang dari luar saudara, termasuk pendeta. Saudara jangan minta dipenuhi Roh Kudus dari pendeta, ataupun dari penginjil, sehebat apapun pendeta itu, karena Roh Kudus adalah rohnya Allah, sehingga engkau harus meminta kepada Allah di dalam doa. Lalu yang ketiga dari grammar Yunani, ini adalah kata kerja imperatif. Tadi sudah disinggung, imperatif artinya dia adalah kata dipenuhi itu adalah kata perintah. Ya, perintah berarti ini adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Mengerti ya saudara, apa arti kepenuhan roh? Ya. Jadi saudara-saudaraku, ada 3 pengertian dipenuhi oleh Roh Kudus menurut Alkitab. Yang pertama adalah apa yang kita bahas tadi. Dipenuhi Roh Kudus adalah sebagai karakteristik yang wajar, yang normal bagi orang Kristen yang saleh. Jadi kita orang yang saleh itu karakternya harus dipenuhi Roh Kudus. Saya sertakan ayat referensinya di situ. Kemudian yang kedua, Alkitab mengatakan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah sebagai kelengkapan di dalam melaksanakan tugas atau jabatan tertentu dari Allah. Di situ ada ayatnya, saudara bisa baca. Ya, di situ sebagai imam orang harus dipenuhi Roh Kudus. Zakaria di dalam Perjanjian Baru pada saat dia berdoa mewakili umat Israel di hari Sabat, maka dia harus dipenuhi Roh Kudus. Dan begitu juga dengan imam, begitu juga dengan nabi, itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, perlengkapan untuk jabatan-jabatan rohani, pemimpin rohani. Tetapi juga sebagai perlengkapan sementara. Artinya dipenuhi Roh Kudus itu bukan hanya untuk jabatan yang tetap, tapi jabatan yang sifatnya temporer. Misalnya ketika Petrus diadili oleh pemerintahan pengadilan Roma, Alkitab mengatakan di dalam Kisah Para Rasul, dia penuh dengan Roh Kudus ketika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan pendakwa. Dan saudara-saudaraku, 3 pengertian dipenuhi Roh Kudus ini ada semuanya pada Yesus Kristus. Kalau saudara baca dalam kitab Injil, terutama di Lukas 4, Yesus memenuhi semua kategori tersebut. Ya, dan yang tadi sudah kita singgung di dalam Efesus 5 ayat 18, kepenuhan Roh Kudus itu adalah perintah diperintahkan. Amin, saudara-saudaraku. Sekarang kita
lihat lebih dalam lagi ayat yang tadi kita baca. Jadi di sini juga di dalam perikop ini menceritakan tentang apa yang menjadi tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Saya beri penekanan ya dengan huruf-huruf yang merah. Dikatakan begini, ini adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan dikatakan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, ya, kidung pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, lalu ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Ya, jadi bukan atas segala sesuatu, artinya dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, ucapkanlah syukur dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan yang terakhir adalah rendahkan dirimu seorang kepada yang lain, dan semuanya itu di dalam satu fondasi, yaitu takut akan Kristus. Dan ini sebenarnya rangkuman ya beberapa tanda-tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalimat pertama dikatakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Berarti saudara-saudaraku, apa sebenarnya yang menjadi tanda-tanda sejati orang-orang dipenuhi dengan Roh Kudus? Dari ayat itu kita tahu bahwa perilaku moralnya berbeda. Jadi tanda sejati kepenuhan Roh Kudus adalah perilaku moral, bukan mujizat. Ya, bukan manifestasi-manifestasi. Kedua, Alkitab mengatakan tanda sejati kepenuhan Roh Kudus adalah buah roh, seperti yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22. Bukan karunia-karunia. Karunia roh memang itu adalah anugerah, tetapi itu bukan tanda kepenuhan roh yang sejati. Tetapi tanda kepenuhan roh yang sejati, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah melalui perilaku moralnya dan juga perilaku rohaninya. Dari ayat tadi saya merangkumnya ada 4 ya tanda-tanda sejati dari kepenuhan roh. Yang pertama adalah dikatakan berkata-katalah ya, berkata-katalah seorang akan yang lain. Berarti ada fellowship. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan memelihara fellowship dengan sesamanya, relasi dengan Allah, tetapi juga dengan sesama. Tentunya relasi yang sesuai dengan nalar, akal budi, sesuai dengan penguasaan diri, yang sehat, artinya berdasarkan kasih. Lalu yang kedua di dalam perikop tadi, ya, yang kedua adalah penyembahan, worship. Dalam nyanyian, di situ ada mazmur. Dia bilang orang tanda-tandanya orang yang dipenuhi Roh Kudus itu selalu bernyanyi, baik itu bernyanyi mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani bagi Tuhan. Pada kesempatan yang lain kita bisa membahas apa bedanya antara mazmur, kidung pujian dan nyanyian. Dan yang ketiga dikatakan orang yang selalu bersyukur. Ya, saudara baca lagi tadi di perikop 18b sampai 21. Orang yang gratitude, attitude-nya, ya, orang yang mengucap syukur atas segala yang baik, segala yang enak, segala berkat. Enggak, segala sesuatu, baik maupun tidak baik, berkat maupun penderitaan. Lalu dikatakan lagi yang keempat, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang humble, orang yang menundukkan diri, merendahkan diri satu dengan yang lain. Dan yang penting juga yang terakhir dikatakan adalah takut akan Tuhan. Jadi ciri-cirinya adalah fellowship, ada worship dalam hidupnya, ada gratitude, ada humble submission, dan ada fear of God. Amin ya saudara-saudaraku. Dan kalau saya ringkaskan dalam satu kalimat, tanda-tanda sejati kepenuhan Roh Kudus adalah Roh Kudus memimpin setiap orang yang dipenuhinya untuk memiliki tingkah laku moral yang terkendali dan rasional yang mentransformasi orang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Ya, jadi kepenuhan Roh Kudus itu harus mentransformasi hidup orang-orang percaya.
Ketika Roh Kudus memegang kendali penuh dalam hidup saudara dan saya, maka hati kita dipenuhi dengan nyanyian syukur, dengan hati yang selalu rendah, submisif, tunduk untuk melayani orang lain di sekitar kita, termasuk keluarga kita. Merendahkan diri seseorang kepada yang lain berarti tidak ada kita yang merasa superioritas dibandingkan dengan orang lain, merasa kita mempunyai privilege, tidak. Ya, tetapi kita harus merendahkan diri dan membantu orang, apalagi ketika mereka dalam keadaan kesulitan, maka kita siap untuk melayani. Dan Rasul Paulus menekankan ini kembali, saudara-saudaraku. Saya baca secara cepat saja di dalam Efesus 4 ayat 1 dan 2. Jalanilah hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, dan hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Roma 15 ayat 2 dikatakan, Paulus mengatakan setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan diri sendiri, bukan kesenangan sesama kita, demi kebaikannya untuk membangunnya. Lalu di surat Roma ayat 12, pasal 12 ayat 10, Paulus juga mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dan memberi hormat. Ya, jadi dengan perkataan lain, Paulus mengatakan jalanilah hidupmu sebagai orang-orang yang sudah dipanggil, artinya orang yang sudah dibaptis Roh Kudus sesuai dengan panggilanmu itu. Ya, tunjukkanlah kasihmu di dalam hal saling membantu. Ayat yang terakhir kepada jemaat di Filipi, Paulus mengatakan, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Kerendahan hati dan kesiapan untuk melayani sesamanya daripada untuk dilayani, kemudian untuk menghormati daripada untuk dihormati adalah buah kepenuhan roh ataupun buah roh. Dan ketika kita dipenuhi oleh roh, maka kita akan tunduk atau merendahkan diri satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, itulah. Jadi kita berbicara sedikit tentang pneumatologi, tentang roh. Dalam hal ini tentang kepenuhan roh. Apa artinya kepenuhan roh? Bagaimana caranya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Dan apa tanda-tanda sejati orang yang dipenuhi Roh Kudus? Ya, dua kata kunci yang penting adalah merendahkan diri dan takut akan Kristus. Karena takut akan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, menundukkan diri ini juga berlaku dalam konteks keluarga. Ya, kita masuk ke dalam tema bahwa keluarga yang ditransformasi oleh Roh Kudus adalah keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam relasi keluarganya itu juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku, saya mau kita perhatikan sedikit, saudara-saudaraku. Dalam ayat selanjutnya, ketika dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, maka kalau itu kita hubungkan dengan ayat yang kita baca sebelumnya 18-21, maka kalau kita rangkaikan kembali, alur pemikirannya menjadi dari dipenuhi Roh Kudus, maka ada tanda-tanda sejati dipenuhi Roh Kudus, dan itu berlaku diaplikasikan di dalam keluarga. Mungkin kata-katanya menjadi hendaklah kamu penuh dengan roh, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, takutlah akan Kristus, dan hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, begitupun juga dengan yang lain. Ini saya ringkas saja, saudara-saudaraku. Ada perintah kepada suami, hai suami, ada kepada anak-anak, ada hai anak-anak, dan ada juga kepada bapak-bapak. Jadi saudara-saudaraku, menjadi jelas di dalam pembahasan kita, poin utama kita hari ini adalah kehidupan
keluarga Kristen yang dipenuhi masing-masing anggotanya oleh Roh Kudus, berarti ada pekerjaan Roh Tuhan di situ. John Piper, seorang pendeta di Amerika, mengatakan bahwa kehidupan keluarga Kristen adalah sebuah karya dari Roh Allah, Roh Kudus. Di dalam kehidupan mereka yang melakukan segala sesuatu demi Kristus, atau orang yang melakukan sesuatu dengan menghormati atau takut akan Kristus yang kita baca di dalam Efesus 5 ayat 21 tadi. Jadi orang-orang yang takut akan Kristus, maka dia akan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan pekerjaan Roh Kudus itu akan terjadi dalam keluarga mereka. Sekarang mari kita ke ayat selanjutnya. Saya akan bacakan, saudara-saudaraku, ayat 22. Saya baca secara cepat saja. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Lalu ayat 25-33, ini adalah perintah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus sebagai suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, sama seperti itu Paulus dibilang, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Seperti Kristus mengasihi tubuhnya, yaitu gereja. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Agak panjang nih ya untuk saudara-saudara para suami. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, tubuh Kristus. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan akan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan dikatakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Lalu ayat berikutnya di Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3 itu kepada anak-anak. Nah, dengarkan di sini ya, baik pun orang tua, orang muda, anak-anak yang masih anak-anak, artinya masih ada orang tuanya, dikatakan, hai anak-anak, terutama nih anak-anak yang masih muda ya, yang masih tinggal dan diberi kehidupan oleh orang tuanya. Taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah mamamu dan papamu. Itu adalah satu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, yaitu apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi saudara-saudaraku, anak-anakku, anak-anak Abba Berkat, perhatikan ayat ini. Ini adalah perintah Tuhan. Jika engkau dipenuhi Roh Kudus, maka engkau akan menghormati dan mentaati orang tuamu. Ya. Lalu ada perintah juga kepada orang tua. Dalam hal ini dikatakan bapak-bapak, tetapi juga untuk ibu-ibu. Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat akan Tuhan. Kembali lagi, saya ingatkan saudara, John Piper mengatakan Christian family life is a work of God's Spirit in the lives of those who do everything for Christ's sake. Jadi kehidupan keluarga Kristen, yaitu kita, adalah sebuah karya dari Roh Allah dalam kehidupan saudara dan saya yang mau melakukan sesuatu demi Kristus.
untuk menghormati Kristus, untuk takut akan Kristus. Saudaraku, meskipun Roh Allah sebenarnya bebas untuk pergi kemana saja, memenuhi siapa saja yang dia temui. Ya. Tetapi ada sebuah korelasi yang Tuhan mau, yang Tuhan tetapkan antara pekerjaan Roh Tuhan yang mau memenuhi orang dengan penyerahan diri, submisif tadi di ayat 21. Yaitu penyerahan diri seseorang kepada Yesus sebagai Tuhannya. Jadi dipenuhi Roh Kudus adalah dilakukan oleh Roh Kudus, tetapi harus ada kerjasama dari kita yang menundukkan diri kepada Roh Kudus. Rasul Paulus mengatakan di surat-suratnya yang lain, dia katakan juga begini untuk menekankan, tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Allah dan berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain adalah oleh Roh Kudus. Ketika seseorang tunduk dalam kerendahan hati di bawah ketuhanan Kristus, di sanalah Roh Allah akan bekerja. Dan ini adalah misi dari Roh Allah, yaitu supaya nama Yesus Kristus itu ditinggikan menurut Rasul Paulus. Tetapi Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 14a, Ia, Roh kebenaran, Roh Tuhan akan memuliakan aku. Oleh karena itu, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita itu berarti kita sudah jatuh cinta kepada Yesus, dan apa yang ingin kita lakukan selalu memuliakannya. Dan kita dengan senang hati tunduk kepada semua perintahnya, dan tunduk kepada Dia sebagai Tuhan, ya, Tuhan pengatur seluruh kehidupan kita. Ya, dengan perkataan lain, saudara-saudaraku, jika kita ingin melihat Roh Allah mengubah kehidupan atau mentransformasi keluarga saudara dan saya, kita harus berserah kepada Tuhan Yesus sepenuhnya sebagai Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu artinya bukan saja disembah, tetapi Dia yang mengatur. Ya. Dan kita juga akan mencoba mengubah segala aktivitas kita sehari-hari menjadi persembahan dan ibadah kita kepadanya. Ketika Roh Allah memerintah dalam hidup saudara dan saya, maka saudara dan saya akan melakukan segala sesuatu yang Dia perintahkan ataupun yang kita inginkan, tetapi semuanya itu adalah untuk menghormati Yesus. Dengan cara yang demikian, maka Yesus benar-benar menjadi dasar dan fokus serta tujuan dari keluarga kita, dan hidup keluarga kita akan diubahkan. Saudara-saudaraku, sebagai ayat yang terakhir, di sini saya rangkum, lihat, kata takut akan Tuhan di ayat 21 itu ternyata tersebar di ayat-ayat yang lain. Dikatakan ayat 19, dikatakan kalau bernyanyi bagi Tuhan. Ayat 20, ucapan syukur dalam nama Tuhan. Ayat 22, dia bilang tunduklah kepada suamimu, berarti seperti kepada Tuhan, istri-istri. Lalu ayat 25, kepada suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Dan kepada anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Didiklah mereka, kemudian orang tua, didiklah anak-anak dalam ajaran nasihat seperti Tuhan. Jadi semuanya, saudara-saudaraku, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, semuanya kita lakukan dengan penuh kerendahan dan berorientasi untuk menghormati dan memuliakan Tuhan. Ya, ini adalah poin utama keluarga yang dipenuhi Roh Kudus dan ditransformasi oleh Roh Kudus. Jadi kehidupan keluarga Kristen yang diubahkan, yang ditransformasi, sekali lagi, itu adalah karya Roh Allah dalam kehidupan umat percaya yang melakukan segala sesuatu demi Kristus. Saudara-saudaraku, saya mau mengulang kembali apa yang kita katakan. Nah, sebagai keluarga, yang pertama, saudara-saudaraku dikatakan. Saudara-saudaraku, saya tekankan lagi. Hai para suami, penuhlah dengan Roh Kudus, tunduklah pada Kristus sebagai Tuhan, kemudian dikatakan kasihilah istrimu dan keluarga seperti Kristus mengasihi saudara dan saya sebagai gereja.
Itu artinya Kristus mengasihi dengan pengorbanan. Jadi mengasihi istri dan suami itu harus ada pengorbanan. Dan harus berani membungkuk, bahkan membasuh kaki. Ya, Yesus lakukan itu kepada murid-muridnya. Kemudian juga harus rela menderita. Sama seperti Yesus menderita untuk gerejanya. Engkau suami mengasihi istri juga harus rela untuk menderita. Ya, saya menekankan lagi berikut dengan aplikasi-aplikasinya. Ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang suami yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan istri? Istri dikatakan bahwa engkau harus penuh Roh Kudus. Dan saudara dikatakan, hai ibu-ibu, hai istri-istri, engkau harus mengerti kepemimpinan Kristus. Ketika engkau mengerti kepemimpinan Kristus sebagai tubuh, kepala gereja, maka engkau harus tunduk kepada suami sama seperti Tuhan. Artinya, tunduk kepada Tuhan adalah yang pertama dan yang utama, tapi kemudian itu engkau tunduk kepada manusia yang ditetapkan oleh Tuhan engkau untuk tunduk, yaitu suamimu. Ya. Kemudian juga ada nasihat kepada anak-anak, taati papa mamamu. Tetapi di samping itu, ini juga sebenarnya perintah kepada orang tua. Tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang taat. Mereka akan bertumbuh menjadi anak yang taat pada Allah kalau engkau mendidik dengan benar. Saudara-saudaraku, untuk menjadi anak yang tidak taat, nggak usah diajarin. Karena dosa Adam sudah ada di dalam diri anak-anak kita. Semua manusia. Dosa apa? Dosa pemberontakan, dosa tidak taat. Tetapi yang justru harus diajarkan adalah bukan dosa. Diajarkan adalah ketaatan. Dan saudara tahu, anak-anakku tahu bahwa ini adalah perintah pertama dari hukum Taurat yang disertai dengan janji. Dan ini diulangi tadi. Supaya engkau hidupmu berhasil, anak-anakku. Kalau kalian mau hidupmu baik, maka engkau harus taat kepada orang tua. Dan akhirnya kepada orang tua, hai papa dan mama, jangan sakiti hati anakmu. Ya, artinya kalau saudara marah, mendisiplinkan, ya kuasailah dirimu. Jangan marah yang berlebihan. Jangan marah dengan kata-kata yang kasar, ya, yang menimbulkan sakit hati. Bukan berarti saudara tidak boleh marah. Saudara boleh marah, tetapi dalam rangka mendisiplinkan. Dikatakan di dalam Efesus tadi, Efesus 6 ayat 1 sampai 3, ayat 4, sorry. Ya, mendisiplinkan itu berarti melatih dia. Kita berlaku tegas namun penuh kasih dengan cara memberi nasihat, dan jangan lupa ini yang terpenting, mengajarkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, keluarga yang ditransformasi oleh Roh Kudus adalah keluarga yang masing-masing anggotanya dipenuhi Roh Kudus. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan selalu mau menundukkan diri, ya, kepada sesamanya, kepada Allah pertamanya, tetapi kepada sesamanya, kepada relasinya, ya. Dan itu dilakukan demi Kristus. Oleh karena itu, pertanyaan bagi saudara-saudara sekalian yang menginginkan rumah tangganya ditransformasi menjadi keluarga yang bahagia, dan juga mempunyai misi dan tujuan hidup yang bermakna bagi Tuhan dan bagi saudara. Pertanyaannya adalah, apakah saudara selalu dipenuhi oleh Roh Allah dan engkau tunduk kepada ketuhanan Kristus? Engkau benar-benar tunduk kepada Kristus sebagai Tuhan yang mengatur segala hidupmu? Saudara menjawabnya sendiri kepada Tuhan dengan bersaat teduh. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk karya-Mu di dalam Yesus Kristus yang sudah membaptis kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami sudah diadopsi oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami boleh memanggil Engkau Bapa. Dan terima kasih Engkau juga sudah menyediakan Roh Kudus yang siap selalu untuk memenuhi kami, sehingga hidup kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, bahkan sebagai tubuh Kristus di atas muka bumi ini boleh ditransformasi hidupnya. Bahkan oleh keberadaan kami, dunia ini pun boleh ditransformasi menjadi lebih baik.
Terima kasih ya Bapa, kami mau menaikkan syafaat kami mohon belas kasihan Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, negara Indonesia, beserta dengan pemimpin kota kami, kota Jakarta. Karuniakanlah kesehatan, serta hikmat dan bijaksana, wisdom, untuk terus melakukan tugas-tugas kenegaraan mereka dengan baik, sehingga setiap langkah, setiap keputusan yang mereka ambil, itu boleh tepat, mensejahterakan, menyehatkan, memberi rasa keamanan dari seluruh rakyat Indonesia. Kami bersyukur kalau pandemi COVID ini sudah jauh berkurang. Namun akhir-akhir ini terjadi sedikit kenaikan ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh rakyat Indonesia maupun juga pemerintah, supaya benar-benar terus aware, terus menjaga kesehatan dengan melakukan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan tidak melanggarnya, sehingga penyebaran perluasan dari virus COVID-19 ini, khususnya varian Omicron ini, tidak menyebar lagi. Dan angka victim korban yang sudah mulai meningkat sedikit, itu boleh segera diturunkan ya Tuhan. Berkati pemerintahan kami, khususnya instansi yang terkait di dalam menangani virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Bagaimana gereja kami harus berjalan, terserahlah kepada Tuhan. Yang pasti kami ingin melakukan misi Allah, missio Dei, untuk memuridkan jemaat Tuhan dan bahkan memuridkan banyak orang lagi melalui gereja ini ya Bapa. Dan Tuhanlah yang terus menuntun langkah kami, memberkati hamba beserta dengan pendeta Yosua dan pendeta Horas di dalam melakukan penggembalaan jemaat Tuhan ya Pak. Supaya jemaat Tuhan ini juga boleh menjadi jemaat yang bersaksi, jemaat yang membawa terang dan garam bagi orang lain, terutama mereka yang belum mengenal Kristus, dan boleh membawa mereka, orang-orang itu, kepadamu ya Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk rencana renovasi gereja kami di Komplek Golden Plaza ya Tuhan, yang saat ini masih dalam perencanaan. Kami memerlukan dana yang saat ini masih kurang ya Tuhan. Dan kami mohon belas kasihan Tuhan, biarlah Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan dana khusus untuk pembangunan gereja ini melalui jemaat Tuhan, melalui orang-orang yang berbeban, melalui para simpatisan ya Tuhan yang mau mendukung pembangunan proses renovasi gedung gereja kami. Kami berdoa juga untuk mereka yang baru saja berulang tahun pada minggu ini ya Bapak. Biarlah kiranya kekayaan, kehormatan, umur panjang Tuhan berikan kepada mereka, juga kesehatan untuk mereka yang sakit maupun dalam pemulihan. Bapak Niko, Ibu Ruth, Neti Sinaga, Saudara Yohanes, kami serahkan kesehatan jasmani maupun rohani mereka ke dalam tangan Tuhan, yang adalah sumber kekuatan dan sumber kesehatan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik yang SD, SMP, dan SMA, yang minggu depan akan mengalami ujian ya Saudara, ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka, sehingga mereka mau belajar dengan tekun, ya, menghafal dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik, fisiknya dengan baik, sehingga boleh menjawab semua pertanyaan dengan baik, dan boleh mendapatkan hasil yang baik-baik ya Tuhan. Begitu juga kami mau berdoa untuk keluarga kami yang terkasih, keluarga Bapak Situmorang, yang baru saja Engkau panggil istrinya ya Tuhan, dan juga keluarga dari Pendeta Horas Siahaan yang adalah mantu dan anaknya, dan juga Ibu Roma ya Tuhan. Tuhan hiburkan keluarga ini ya Bapa. Engkaulah yang menyatakan dirimu bahwa Engkau adalah Tuhan, bukan saja bagi orang-orang yang hidup, tetapi juga bagi orang-orang yang mati. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa, permohonan, dan syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami sebuah doa yang indah yang harus kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Berikanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Silakan mentransfer melalui rekening yang ada di layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita sudah hampir selesai. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing. Dengarlah pengutusan dari Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari, dan biarlah kehidupanmu setiap hari menjadi ibadahmu yang sejati. Bukan saja pada hari ini, tetapi di dalam kehidupanmu dari hari Senin sampai dengan Sabtu, itu adalah ibadahmu yang sejati. Mintalah terus supaya Roh Kudus memenuhi engkau dan semua anggota keluargamu, sehingga hidupmu dan hidup keluargamu akan ditransformasi, akan diubahkan
untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, sehingga hidup saudara dan keluarga saudara menjadi bermakna bagi hidup saudara, bagi orang di sekitarnya, dan terutama bagi Kristus. Lakukanlah semua itu dengan menengadahkan tanganmu, angkat wajahmu, dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah, cinta kasih dan belas kasihan dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penyertaan dari Roh Kudus, Parakletos, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.